Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nikoma Desi Sinta Lestari, NIM 1801126. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma Singaraja. Jadi, pada kesempatan kali ini, dalam video ini saya akan membahas mengenai subjek pajak. Untuk mengetahui lebih lanjut, silakan saksikan video ini. Adapun yang akan saya bahas dalam video ini yaitu yang pertama mengenai definisi pajak, yang kedua mengenai subjek pajak, yang ketiga mengenai jenis subjek pajak, dan yang keempat yaitu mengenai kriteria subjek pajak. Sebelum kita membahas mengenai subjek pajak, ada baiknya kita membahas mengenai apa sih itu pajak. Jadi kita masih dalam part 1 yaitu definisi pajak. Oke, mungkin tidak sedikit teman-teman yang sudah tahu apa itu pajak. Jadi sekarang saya akan menjelaskan sedikit saja. Jadi apa sih itu pajak? Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak merupakan komponen penting bagi pembangunan negara. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang perpajakan tersebut. Untuk lebih lengkapnya, mari kita lihat definisi pajak menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitri SH dalam bukunya Mardiasmo tahun 2011, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dan yang kedua yaitu menurut PJA Andriani dalam bukunya Waluyo tahun 2009, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum atau undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk dan yang digunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dari kedua definisi para ahli tersebut, terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Perbedaan yaitu mengenai kedua definisi tersebut hanya pada penggunaan gaya bahasa atau kalimatnya saja. Kedua pendapat tersebut mempunyai unsur-unsur dalam pajak, yaitu yang pertama, pajak dibungut berdasarkan undang-undang. Yang kedua, tidak ada timbal jasa atau kontraprestasi secara langsung. Yang ketiga, dapat dipaksakan. Dan yang keempat, hasilnya untuk membiayai pembangunan suatu negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapat prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk. Oke, apa teman-teman sudah mengerti mengenai definisi pajak? Jika sudah, next kita lanjut ke part 2 yaitu mengenai subjek pajak. Jadi subjek pajak itu terdiri dari orang pribadi, badan, bentuk usaha tetap atau BUT, dan warisan yang belum dibagi. Jadi di sini saya akan membahas masing-masing dari subjek pajak tersebut. Yang pertama yaitu mengenai subjek pajak orang pribadi atau OP. Orang pribadi merupakan perseorangan atau individu yang berstatus sebagai warga negara Indonesia atau WNI atau warga negara asing atau WNA yang tinggal atau menetap di Indonesia. Next, subjek pajak badan. Badan merupakan seluruh badan usaha atau pemerintah yang berdiri dan mengalami perkembangan.
kecuali badan-badan yang bersifat tidak komersil dan badan di mana sumber pembiayaannya berasal dari APBN atau APBD. Next yaitu subjek pajak warisan yang belum dibagi, merupakan harta warisan dari pewaris atau ahli waris yang mana harus dibayarkan terlebih dahulu oleh ahli waris sebelum melakukan proses pembagian. Kewajiban perpajakan bagi ahli waris atau pewaris dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut hingga berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagikan. Next yaitu subjek pajak bentuk usaha tetap atau BUT. Bentuk usaha tetap merupakan bentuk usaha pribadi dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Sedangkan bagi badan, kriterianya adalah tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia terkait kelancaran usaha atau melakukan suatu kegiatan di Indonesia. Bentuk usaha tetap dapat berupa tempat kedudukan manajer, cabang perusahaan, gedung, pabrik, kantor perwakilan, gudang, dan lain sebagainya. Oke, setelah mengetahui dari beberapa macam subjek pajak, kali ini saya akan menjelaskan mengenai yang bukan termasuk subjek pajak. Jadi menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang tidak merupakan subjek pajak yaitu yang pertama, kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat. Dan yang ketiga yaitu organisasi internasional yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama. Adapun persyaratan organisasi internasional bukan termasuk subjek pajak adalah yaitu yang pertama, Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. Yang kedua, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran anggota. Dan yang ketiga yaitu pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Pejabat perwakilan organisasi internasional adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk langsung oleh induk organisasi tersebut. Oke, demikian adalah beberapa yang termasuk dalam subjek pajak dan bukan termasuk subjek pajak. Next, kita akan membahas dalam part 3 yaitu mengenai jenis subjek pajak. Jadi, jenis subjek pajak itu terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang pertama yaitu subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri ditentukan berdasarkan domisili pendirinya atau lamanya suatu aktivitas bisnis dilakukan di Indonesia. Subjek pajak dalam negeri bisa berupa orang perorangan, badan, dan warisan yang belum dibagi. Jika orang perorangan lahir di Indonesia atau telah tinggal selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau berniat untuk tinggal lama di Indonesia, dia dapat disebut sebagai subjek pajak pribadi dalam negeri. Begitu juga dengan badan. Suatu badan dapat disebut sebagai subjek pajak dalam negeri ketika didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia selama lebih dari 183 hari. Namun, unit tertentu dari badan pemerintah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan atau pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD dikecualikan dari ketentuan ini. Badan yang dikecualikan tersebut diatur oleh ketentuan subjek pajak khusus di bawah kebijakan pemerintah pusat atau daerah. Sementara itu, warisan yang belum terbagi dinyatakan sebagai subjek pajak dalam negeri karena menggantikan satu kesatuan dari pewaris, mendapat perlindungan hukum Indonesia, dan melakukan aktivitas ekonomi di Indonesia. Yang kedua yaitu subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri mencakup orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tapi tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan usaha tetap yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, namun menjalankan usaha atau melakukan kegiatan bisnis di Indonesia. Adapun perbedaan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri yaitu yang pertama,
Subjek pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan subjek pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Yang kedua, yaitu subjek pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan itu dengan tarif umum. Sedangkan subjek pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan alias tarif tunggal terhadap semua objek pajak berapapun nilainya. Dan yang ketiga yaitu subjek pajak dalam negeri wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Sedangkan subjek pajak luar negeri tidak menyampaikan SPT pajak penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final. Oke, apakah teman-teman sudah mengerti mengenai jenis subjek pajak, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri serta perbedaan dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Next, kita akan membahas yaitu yang keempat, yaitu mengenai kriteria subjek pajak. Oke, kriteria dari subjek pajak dalam negeri yaitu penentuan subjek pajak dalam negeri diatur lebih lanjut dalam pasal 3 Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER 43/PJ/2011 yang menyebutkan bahwa subjek pajak dalam negeri adalah yang pertama, orang pribadi yang A. bertempat tinggal di Indonesia, B. berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau yang C. dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, badan yang didirikan atau bertempat tinggal kedudukan di Indonesia. Yang ketiga, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Jadi, subjek pajak dalam negeri berubah statusnya menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Next, sementara itu, dalam pasal 7 PER 43/PJ/2011 dijelaskan bahwa orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah orang pribadi yang pertama mempunyai tempat tinggal atau place of residence di Indonesia yang digunakan dan dapat ditempati sendiri oleh orang pribadi atau bersama-sama dengan keluarganya yang dapat dimiliki, disewa atau tersedia untuk digunakannya dan berdasarkan pada keamanan yang sebenarnya. Sebagai tempat untuk yang pertama yaitu berdiam atau permanent dwelling place yang tidak bersifat sementara dan tidak sebagai tempat persinggahan. Yang kedua yaitu melakukan kegiatan sehari-hari atau menjalankan kebiasaan atau ordinary course of life. Yang ketiga yaitu tempat menjalankan kebiasaan atau place of habitual abode. Dan yang kedua mempunyai tempat domisili atau place of domicile Indonesia, yaitu orang pribadi yang dilahirkan di Indonesia dan yang masih berada di Indonesia. Oke, demikian kriteria subjek pajak dalam negeri. Next, kita akan membahas mengenai subjek pajak luar negeri. Jadi pada pasal 4 PER 43/2011 menyebutkan bahwa subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Di antaranya yaitu A. yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, atau B. yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Subjek pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan Indonesia dan dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak tertentu dan tidak wajib menyampaikan SPT tahunan. Apabila penghasilan diterima atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap atau BUT, maka terhadap orang pribadi atau badan tersebut dikenakan pajak melalui BUT, dan orang pribadi atau badan tersebut statusnya tetap sebagai subjek pajak luar negeri. Dengan demikian, BUT tersebut menggantikan orang pribadi atau badan sebagai subjek pajak luar negeri,
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia. Dalam hal penghasilan tersebut diterima atau diperoleh tanpa melalui BUT, maka pengenaan pajak dilakukan langsung kepada subjek pajak luar negeri tersebut. Oke, demikian pembahasan saya kali ini mengenai subjek pajak. Semoga teman-teman dapat memahami mengenai subjek pajak dan dapat menambah ilmu dan wawasan teman-teman sekalian. Semoga teman-teman juga enjoy dalam menikmati video saya ini. Sampai jumpa dalam lain waktu dan terima kasih sudah menyaksikan video saya. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.